gara-gara recording. Udah. Udah. Nah, kita mulai review materinya. Yang pertama kita tadi masuk ke elektrostatika, hukum kolom, dan medan listrik. Yang pertama ini ada soal dengan capaiannya adalah mampu menyelesaikan kasus gaya kolom yang ditimbulkan oleh muatan diskrit. Soalnya adalah partikel bermuatan plus 75 mikrokolom plus 48 mikrokolom dan minus 85 mikrokolom ditempatkan dalam satu garis. Gambarnya ada, ini kita ganti aja. Ini kita hilangkan. Kita langsung ganti positif aja sesuai dengan gambar. Dan minus 85 mikrokolom ditempatkan dalam satu garis seperti gambar dengan titik tengahnya berjarak 0,35 meter dari masing-masing muatan. Lalu kita diminta untuk menghitung gaya total pada setiap muatan yang disebabkan oleh dua muatan lainnya. Ya. Jadi bolehlah kita di sini mengatakan, bentar saya lock dulu. Kita di sini anggap ini adalah I1, ini kita anggap I2, ini kita anggap I3. Kemudian apa aja yang kita ketahui di sini, kita punya I1 sama dengan 75 mikrokolom, I2 sama dengan 48 mikrokolom, I3 sama dengan min 85 mikrokolom. Selanjutnya apalagi? Kalau di solusi sih di sini solusi pakai 8,99 K-nya. Kalau mau gampang ya kita pakai K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dulu, nggak apa-apa. Kita pakai itu dulu nggak apa-apa. Lalu ada R ya, ini R-nya. Ini R1 dan ini R2. Berarti R2 sama dengan R1 sama dengan R gitu. Nilainya 0,35 meter. Itu yang diketahui. Selanjutnya kita coba petakan interaksinya. Kita petakan interaksinya. Misalkan di sini gini. Kita punya muatan plus Q1. Jadi kan ini bisa laser pointer ya. Ini aja dulu. Q1 kan akan berinteraksi dengan Hi2 dan Hi3. Itu kita petakan. Berarti Hi1 dan Hi2, Hi1 dan Hi3. Kemudian untuk Hi2 dia akan berinteraksi dengan Hi1 dan Hi2 dengan Hi3. Lalu Hi3 akan berinteraksi dengan Hi1 dan Hi2. Maka kita gambarkan Hi1 positif dan Hi2. Hi2-nya positif. Maka dia akan saling tolak-menolak. Jangan lupa kita vektornya harus adakan dulu, karena ini nanti permasalahannya adalah superposisi. Selanjutnya kita punya apa lagi? Kita punya Hi1 dengan Hi3. Hi1-nya positif, Hi3-nya itu negatif. Gitu. Negatif. Ini Hi3. Maka dia akan tarik-menarik ke sini. Ini vektor ya, berarti Hi1 nanti arah gayanya kalau ketemu dengan Hi2, Hi1 ke kiri, Hi2 ke kanan. Sedangkan Hi1 dan Hi3 ketika gaya interaksinya, maka vektornya Hi1 ke kanan, Hi3 ke kiri. Selanjutnya ada Hi2 dengan Hi3. Hi2 itu positif dan Hi3 itu negatif. Maka dia akan tarik-menarik, vektornya akan seperti ini. Itu yang harus pertama kalian cari.
Ini menentukan ya, untuk menguraikan agar dia lebih mudah. Selanjutnya, kalau di sini dia langsung divektorkan gitu. Kalau sini langsung divektorkan, berarti kan ini ada F75, berarti ini F1 atau gaya yang bekerja pada Q1, ini ada F2 dan F3. Cuman ini biar nggak langsung lompat dan kelihatannya kok sulit sekali Pak, jadi panjang dan ada IJK-IJK-nya gitu. Kita tambahkan satu slide dulu. Kita coba tambah. Apa yang bisa kita tambah di sini? Yang bisa kita tambah adalah kita harus cari F12 atau gaya interaksi antara muatan H1 dengan H2. Berarti kita punya K kali H1 kali H2 per R kuadrat. Di situ berapa? Silahkan nanti dihitung. Kalau di sini sih ini ya, ini H1 H2, ini H1 H3. Ini pas ini H2 berarti ini H2 ini ya. H2 H1, ini H2 H3, sedangkan yang ini 85 sama 75 berarti ini H3 H1, dan ini H3 H2. Nah, kita pecah dulu aja. Ini kan kita nggak tahu nih, ini pokoknya nanti kalian hitung aja gitu. Kita hitung, berarti kita punya angka-angka tersebut, berarti di sini kita punya 9 kali 10 pangkat 9 kali H1 tadi berapa? H1 75. 75 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 48 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R kuadrat. R kuadratnya 0,35, berarti kita punya 35 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ini silahkan ditulis, nanti bisa dihitung, hasilnya adalah 264,49 Newton. Karena F12 ini positif sama positif, dia akan tolak menolak. Ini tadi udah kita gambarkan di yang di sini. Yang di sini ini boleh kita copy lagi. Ya udahlah, lanjut aja dulu. Nanti tolak menolak. Jangan sorry kok pencet zoom screen. Kemudian kita lanjut ke sini. Kita punya F13. F13. Otomatis dia kita peroleh dari KH1 H3 per R kuadrat. Nanti kita peroleh di angka 117,09 Newton. 13 tarik menarik ya, tarik menarik, dan kemudian yang terakhir F23 ini kita punya di K kali H2 kali H3 per R kuadrat. Kita peroleh di angka 299,76 Newton. Ini untuk yang F12, F13, F23. Nanti kan sama ya, bolak-balik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah kenapa Pak kok di sini muncul minus? Kenapa Pak di sini muncul minus? Kenapa di sini tidak? Kenapa di sini tidak? Ini kita perhatikan, kita coba lihat dari yang gambar di atas tadi. H1 dan H2 itu sama-sama bernilai positif. Kita lihat di sini, yang di atas kanan itu ya. Karena saya nggak lagi mode presenter, jadi nggak bisa ada pointernya. Jadi H1 H2 itu positif, maka
ya, Hi1 dan Hi2 positif, maka Hi1 akan bergerak ke kiri seperti yang digambar yang di sini. Hi2 sama Hi1 itu sama-sama positif, maka Hi1 bergerak ke kiri, yang di sini ya, di sini. Kemudian Hi2 akan bergerak ke kanan, maka ketika masuk ke sini, Hi1 itu bergerak ke kiri, kita bisa buat beginilah, Hi1 dia bergerak ke kiri. Ini Hi1. Ingat, pada sumbu yang sama, pada sumbu X atau sumbu Y, terserah di situ, kita akan tetap menggunakan bahwa bergerak ke kiri itu negatif, bergerak ke kanan itu positif. Karena si Hi1 itu dia bergerak ke kiri, maka Hi1 akan bernilai positif. Sedangkan yang Hi1 dan Hi3, Hi1 dan Hi3 itu dia tolak tarik-menarik. Dan Hi1 akan bergerak ke kanan. Hi1 bergerak ke kanan. Maka ini harusnya ini bernilai positif gitu. Sehingga nanti ketika diselisihkan antara F12 dan F13 ini 264,49 dikurangi dengan 117,09 akan diperoleh nilainya adalah 147, sekian lah. Paling itu cuma bergeser koma aja. Kalau misalkan kita pakai 8,998 atau 8,9999 sama yang pakai 9 itu paling cuma bergeser koma. 147,2 Newton pada sumbu I. Coba kita lihat pertanyaannya dulu. Hitung gaya total pada setiap muatan yang disebabkan oleh dua muatan yang lainnya. Oke, ini clue sebenarnya. Kenapa ini menjadi clue? Kita tidak diminta untuk mencari arah. Arahnya mana? Nggak ada di situ. Dia nggak diminta untuk mencari arah. Maka kita bisa menggunakan alternatif, bolehlah kalian pakai II ini boleh, nggak pakai pun sebenarnya nggak masalah, karena dia pada satu sumbu yang sama. Yang penting arah geraknya positif negatifnya kalian jelasin dulu. Oke, kemudian yang di F2 itu, F2 berarti Hi1, Hi2 sama. Cuman karena sekarang di Hi2 ini adalah acuannya adalah Hi2, acuannya Hi2 ya, maka si Hi2 itu akan bergerak kemana? Hi2 terhadap Hi1 dia akan bergerak ke kanan. Ini Hi2, maka dia bernilai positif di sini. Sedangkan Hi2 dan Hi3 dia tarik menarik. Ini kan Hi2-nya di sini. Ini Hi2, ini Hi3. Maka si Hi2 akan bergerak ke kanan juga. Dia akan bergerak ke kanan. Dia bernilai positif juga di situ. Begitupun dengan Hi3 dan Hi1. Karena acuannya adalah Hi1, acuannya adalah Hi3 gitu. Ini harusnya positif sih. Harusnya positif. Nah, tarik dari mana? Maka ini harusnya bergerak ke kanan. Kemudian yang satunya di minus. (85 sama 48). Dia bergerak ke kiri. Ini bernilai negatif. Nanti tinggal dijumlah aja. Tapi ini harusnya tetap minus. Sehingga nanti dinilainya adalah 416,3 Newton. Ini pada sumbu I sama. Dia tinggal dicari aja di masing-masing muatannya. Karena kan gaya interaksi itu dihitung untuk tiap muatan. Sehingga kalian harus mencari di masing-masing muatan nilainya berapa. Itu untuk nomor 1. Bu Rama mau melanjutkan, Bu? Silakan Pak, diteruskan. Oke. Ini lagi fokus dengerin.
Lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini mampu menyelesaikan kasus medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan diskrit. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat suatu sistem, yaitu sistem A dan B. Ini berarti kalian ada dua soal di dalam soal ini yang menunjukkan beberapa muatan ditempatkan pada sumbu X dan sumbu Y. Semua muatan berada pada jarak yang sama, yaitu 6,1 cm dari titik awal atau titik O yaitu ya. Tentukan besar medan listrik total di titik O untuk masing-masing sistem. Itu adalah perintahnya. Kemudian kita coba kita pecah dulu apa-apa yang bisa kita uraikan. Apa yang bisa kita uraikan di sini? Berarti di sini kita kasih indeks lagi deh. Ini sumbu X, ini sumbu Y, sama ini X, ini Y. Kita berikan indeks atau enggak pengkodean untuk muatannya. Ini I1, ini I2, ini I3. Dan ini I1, I2, I3, ini I4 untuk pengindeksannya. Terus itu udah menjadi yang diketahui ya. Terus apalagi yang diketahui di sini, R-nya semua sama. R yang digunakan adalah 0, bukan 0 ya, 6,1 cm, atau kita harus ganti dia jadi 6,1 kali 10 pangkat min 2 meter. Jangan lupa satuan harus tetap kita ubah dulu menjadi satuan internasionalnya. Medan listrik persamaannya apa? Medan listrik persamaannya adalah apa yang bisa kita pakai persamaan medan listrik? Simbolnya medan listrik dulu deh. Medan listrik itu simbolnya apa? Ada yang mau jawab nggak? Simbol medan listrik. Pak. Ya. Aduh, malah slide saya balik lagi. Ya, betul. Simbolnya adalah E. Berarti kita punya E sama dengan K kali I per R kuadrat. Ini adalah persamaan untuk E gitu. Berarti nanti kita harus mencari apa? Kita harus mencari E untuk I1, E untuk I2, E untuk I3, dan seterusnya. Begitupun untuk sistem yang B. Gitu. Kemudian di bawahnya sebenarnya di sini juga udah ada solusinya. Cuman kalau ngelihat solusinya ini kan agak ribet sebenarnya apa namanya penulisannya gitu. Maka kita coba apa ya? Kita sederhanakan sedikit. Kita bagi ini menjadi 2. Kita bagi menjadi 2. Ini kita buat untuk sistem A, dan ini untuk sistem B gitu. Kita bedakan di sini. Ini sistem A, ini sistem B. Untuk sistem A berarti kita punya E yang disebabkan oleh I1. Nilainya berapa? K kali I1 per R kuadrat. Nanti kita peroleh nilainya, silahkan dimasukkan aja. Nanti diperoleh nilainya sebesar 4,84 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Ya kurang lebih kan sama dengan yang ini. Kurang lebih sama. Karena saya pakainya 9, di sini pakainya 8,99. Ini
si pembuat soal agak terjadi inkonsistensi di dalam penggunaan nilai K, tapi nggak apa-apa, selisihnya nanti nggak akan banyak ketika dibulatkan juga nggak beda. Gitu. Cuman di sini yang agak bikin ribet adalah di sini ada plus X, ada plus Y, ada plus X lagi. Maka kita sederhanakan dulu di slide yang di sini aja. Kita masuk begitu, dan kita cek gambar. Si medan Q1 ini atau E1 ini bekerja pada titik O, dia kan vektornya ke kanan, berarti dia juga pada sumbu X itu. E1 pada sumbu X. Lalu kita cari E untuk Q2, atau mungkin kita tulis di sini E2 gitu aja. E2 berarti kita punya K kali Q2 per R kuadrat. Ini kita peroleh di angka 1,21 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kita punya E2 pada sumbu Y. Berarti ini sumbu Y. Kita masuk ke E3. E3 itu pada sumbu X lagi nih. E3 pada sumbu X yang di sini. Berarti kita punya K kali Q2 per R, Q3 per R kuadrat. Ini kita peroleh di angka 7,26 kali 10 pangkat 6. Ini sama, kurang lebih sama. Ini saya tadi ngitung 7,26, ini 7,248. Selisih di koma aja pembulatan. Ini 1208. Tadi saya ngitung di 1,21. Oke. Selanjutnya berarti kita tinggal menghitung resultannya, resultan medan. Cara menghitung resultannya sih sebenarnya semua dijumlah. Kalau ini di sini ini masih penjumlahan vektor aja. E total itu sama dengan E1 tambah E2 tambah E3. Dan ini masih kita punya EI ditambah kita di sini punya E1I ditambah E2J gitu. Atau enggak di sini pakainya plus Y ya. Dan di sini kita punya E3I gitu. Maka untuk resultan tinggal nanti kita menggunakan Pythagoras di sini. X kuadrat tambah Y kuadrat. Nanti diperoleh penjumlahannya aja. X-nya berapa, jumlahnya, Y-nya berapa. Berarti kalau misalkan kita masuk ke sini, kita cari dulu EX-nya berapa. EX berarti kita punya E1 ditambah E2. Untuk yang EY berarti kita punya E3. Nanti dijumlah dan dipitagoraskan, diperoleh 1208 kali 10 pangkat 7 kuadrat ditambah 1208 kali 10 pangkat 7 kuadrat. Dan diperoleh hasil akarnya adalah 1708 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Tuh. Kemudian untuk arah, ini arah ada nggak sebenarnya soalnya? Besar dan arah nggak ada sih. Di soal ini nggak ada ya. Tentukan
besar medan listrik total di titik O dan untuk masing-masing sistem di titik. Itu berarti kita nggak perlu arah sebenarnya. Kenapa kita nggak perlu arah? Nah, ya bisa aja sih sebenarnya arah dicari, tapi ini tambahan aja. Kalau mau nyari arah, berarti kita menentukan kan hubungan X sama Y ya. Ini kan kita punya X dan ini punya Y gitu. Apa hubungannya yang bisa dihubungkan X sama Y? Berarti kita yang bisa dihubungkan untuk mencari nilai tangennya. Kan sebenarnya tan theta sama dengan E1 per E2 itu. Y per X kan? Sorry, berarti saya salah indeks. Ini kita EY, ini EX gitu. Sehingga antitannya atau ketika kita mencari sudutnya berarti tan pangkat min 1 dari 1208 kali 10 pangkat 7 dibagi dengan 1208 kali 10 pangkat 7 diperoleh antitan dari 1 sama dengan 45 derajat. Ini tinggal diikutin aja. Oh, saya salah slide lagi. Slide-nya harusnya ini. Tapi kebetulan angkanya sama meskipun di sini ada 4 ya. Yang sini ya sama, tinggal ini tinggal ditambahi 4 gitu. Sini nanti tinggal tambahin E4 dan kita punya EX-nya berarti kita punya E1 tambah E2, sedangkan untuk EY-nya kita punya E sorry ini 3. Ini juga 3, ini EY-nya E2. E2 tambah E4 itu untuk yang sistem B itu. Sehingga nanti tinggal dimasukkan aja angkanya jadi seperti yang ini. Ini untuk masing-masing nilai medan listrik pada masing-masing muatannya. Ini sama. Udah nih 2 soal gitu. Jadi saya melakukan pendekatan untuk ya biar kalian nggak begitu pusing ketika melihat kok ini ada I-nya, kemudian di sini ada plus X-nya, ada plus Y-nya, ada plus X-nya lagi itu. Itu nggak usah dimasukin pun juga sebenarnya masih oke, masih bisa-bisa aja. Nah, yang penting kalian tambahin aja dia indeksnya itu sebenarnya di sumbu apa. Kemudian soal nomor 3. Kita masuk ke sub materi selanjutnya. Di sini ada potensial listrik, kapasitor, dan dielektrik. Nggak masalah saya. 3. Mampu menyelesaikan persoalan terkait energi potensial listrik. Kita lihat di sini, cincin dengan jari-jari R sama dengan 10 memiliki muatan total Q sama dengan 12 mikrokolom yang tersebar merata di sepanjang kelilingnya. Ini muatannya terdistribusi pada permukaan ya. Sebuah muatan titik Q sama dengan min 3 mikrokolom diletakkan di pusat cincin. Tentukan energi potensialnya, yang A, yang B, jika muatan Q dilepaskan, berapa kecepatan saat berada sangat jauh dari cincin dengan massa Q sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kg. Kita lihat udah ada solusinya juga nih. Jari-jari cincin itu R sama dengan 10 cm. Kalau misalkan ini mau dikonversi, berarti ini jadi 0,1 meter. Sedangkan yang kedua, muatan cincin total itu ada di
Hi sama dengan 12 mikrokolom, kita konversi menjadi 12 kali 10 pangkat 6 kolom. Untuk muatan titiknya min 3 mikrokolom sama dengan min 3 kali 10 pangkat 6 kolom. Massa muatan titiknya ini di 2 kali 10 pangkat 6 kilogram. Konstanta kolomnya yang digunakan di sini K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi bebas sih sebenarnya, asal tidak ditentukan di soal, kalian harus pakai yang mana. Kalian bisa menggunakan 9 kali 10 pangkat 9, bisa pakai 8,99, bisa pakai 8,988, bisa aja. Lalu untuk menentukan energi potensialnya itu diperoleh dari persamaan U sama dengan K kali Hi1 atau Ki besar dari muatan cincin dikali dengan Q2 atau muatan titik dibagi dengan R. Tinggal disubstitusikan nilainya di situ. U sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ditambah min 12 kali 10 pangkat min 6 dikali min 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 0,1. U sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 36 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 0,1 sama dengan 3,24 Joule. Ini saya nggak tahu dari sana kenapa diberikan minus, karena biasanya ketika perhitungan itu, ini dia biasanya dimutlakan gitu. Jadi sudah nggak ada tanda minusnya. Tapi nggak apa-apa, diikutin dulu aja. Ini pun di sini juga nggak di ini. Berarti kita hilangin aja minusnya dulu. Ini boleh nggak dipakai dulu. Selanjutnya untuk kecepatan akhir muatan Hi saat jatuh dari cincin. Ini yang digunakan adalah hukum kekalan energi mekanik, di mana kita punya hukum kekalan energi mekanik itu EM1 atau EM awal sama dengan EM akhir. Di mana EM awal itu berarti kita punya U atau energi potensial awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah dengan energi kinetik akhir. Nah, karena namanya energi potensial awalnya benda diam, maka dia di awal tidak memiliki energi kinetik di sini. Dan yang di akhir, ketika seluruh energi potensial sudah dikonversi menjadi energi kinetik, maka dia sudah tidak memiliki energi potensial. Sehingga di sini kita bisa punya U awal sama dengan, jangan sama dengan langsung deh. Ditambah 0 sama dengan 0 ditambah K akhir. Atau bisa kita tuliskan U awal sama dengan K akhir gitu. Ini untuk yang di sini. Dengan K akhirnya, di sini dituliskan ya persamaan K akhir, karena ini energi kinetik pada umumnya, ini menjadi setengah mv kuadrat persamaannya, dan U awal itu kita bisa substitusikan dengan nilai min U awal, atau ini nggak usah pakai dulu nggak apa-apa, 324 Joule gitu. Maka V kuadratnya ini disubstitusi dulu, M-nya tadi berapa ya? M-nya itu 2 kali 10 pangkat min 6, berarti kita punya setengah dikalikan dengan
2 kali 10 pangkat min 6 kah? Ya, 2 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan V kuadrat sama dengan 3,24. Maka V kuadratnya bisa diikutin di bawahnya. V kuadrat sama dengan 2 kali 3,24 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Ini hilang, tinggal 3,24 kali 10 pangkat 6 di situ. Sehingga V kuadratnya bisa diakar menjadi nilai V sama dengan akar 324 kali 10 pangkat min 6. Di situ diperoleh ini sebanding ya. Atau udah sama persis. Sama dengan 1800 meter per second. Itu hasil akhirnya. Nanti silahkan hitung lagi pakai kalkulator. Itu untuk yang soal nomor 3. Sekarang saya masuk ke soal nomor 4. Soal yang nomor 4 itu seperti ini. 4 muatan listrik positif terdiri dari Hi, 2Hi, 3Hi, dan 4Hi terletak pada posisi seperti di gambar. Kemudian setiap muatan berada pada sudut persegi sama sisi dengan panjang A sama dengan 0,2 meter. Tentukan potensial listrik pada titik P. Besar muatan Hi1 sama dengan muatan Hi sama dengan 1 nanokolom. Berarti Hi-nya itu 1 kali 10 pangkat min 9 kolom. Untuk K-nya digunakan adalah 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Berarti yang perlu kita perhatikan di sini adalah menghitung jarak dari muatan ke titik P-nya. Cara menghitungnya berarti jarak ke P itu kan bukan ini ya. Bukan ini. Loh kok hilang? Bukan ini, bukan juga yang ini. Yang kita pakai jarak ke P adalah jarak ke sini. Ini boleh kita tuliskan R. Berarti kita anggaplah A ini sepanjang 0,2. Maka di sini kita punya 0,1, di sini punya 0,1. Itu nanti tinggal menghitung R-nya pakai Pitagoras. Selanjutnya kita masuk ke solusinya di situ. Hi sama dengan 1 nanokolom sama dengan 10 pangkat min 9 kolom. A itu jarak panjang dari perseginya sama dengan 0,2 meter. Maka potensialnya berapa? Itu yang ditanyakan. Gunakan prinsip potensial listrik yang terbentuk oleh muatan titik. V sama dengan kaki per R. Karena pada soal terdapat lebih dari satu muatan yang mempengaruhi titik P, maka kita harus menghitung totalnya. Cara menghitung totalnya berarti pakai V sama dengan K kali sigma dari I sama dengan 1 sampai 4 untuk Hi1, Hi per Ri. Jarak antar muatan titik P adalah R1, R2, R3, dan R4. Jika dilihat jarak dari titik P ke setiap muatan Hi, 2Hi, 3Hi, dan 4Hi sama, sehingga kita bisa tuliskan R1, R2, R3 sama dengan R4 yang bawah ini, sama dengan akar setengah A kuadrat ditambah setengah A kuadrat, sama dengan, ini kalau dibongkar ya, berarti kan kita sebenarnya punya, untuk R, berarti kita punya akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat A kuadrat. Ini akan seperti ini. Makanya nanti tinggal diturunin ke sini, dia jadi akar 2/4 A kuadrat. Akar dari A kuadrat itu A, kemudian akar dari 4 itu 2, terus nanti yang apa namanya,
Yang atas itu jadi akar 2 itu. Oke, saya coba pakai R yang lain. Misalkan kalian mau pakai R yang lain, bisa sih sebenarnya. Misalkan tadi di atas kita punya R-nya itu adalah langsung aja Pak, nggak usah pakai AA-an gitu. Kok kayaknya agak ribet misalkan begitu. Boleh aja kita pakai R sama dengan akar dari ini ya. Ini tadi kan 0,1 itu. Jadi kita punya 0,1 kuadrat ditambah 0,1 kuadrat. Pak, males Pak ngurus persamaan atau perhitungan yang koma-komaan Pak. Soalnya desimalnya kadang saya kepleset misalkan. Oke, kita ubah 1 kali 10 pangkat min 1 itu. Tambah 1 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Maka di sini kita punya angka 1 kali 10 pangkat min 2 ditambah 1 kali 10 pangkat min 2. Dan kita peroleh angka jadi berapa? 2 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu bisa diakar, dia jadi 10 pangkat min 1 kita keluarkan. Kemudian akar 2 ini juga nggak bisa dikeluarkan, berarti kita punya 10 pangkat min 1 akar 2. Atau kita boleh ubah ini menjadi 0,1 akar 2. Oke, ini boleh kalian gunakan, atau kita ubah ke bentuk lain juga boleh. Berarti di sini tuh akar 2 dibagi dengan 10. Ini bisa kalian gunakan. Kalau misalkan, Pak, apakah sama nilainya dengan yang tadi sudah di input di dalam solusi itu? Ya, kita cek aja. Sebentar. Untuk yang di sini ya tadi ya. Dengan di sini ketika kita memasukkan dia 0,2 di dalamnya, berarti kita punya 0,2 dibagi dengan akar 2. Ingat akar 2 ini nggak boleh di bawah, maka kita harus kalikan dengan akar 2 per akar 2. Ini tinggal 0,2, bisa pindah ke atas saja ya. R-nya sama dengan 0,2 akar 2 dibagi dengan akar 2 kali akar 2 itu 2. Berarti kita hilang, ini hilang. Jadi 0,1 akar 2 atau ini sama aja dengan akar 2 per 10. Sama hasilnya dengan yang di atas. Udah, itu kita dapat R-nya. Berarti kita tinggal substitusikan ke persamaan V. Persamaan V itu K kali Hi per R. Dengan Hi-nya tinggal disubstitusikan aja semuanya. Maka kita peroleh di sini. Kita peroleh nilai dari V-nya sama dengan K kali Hi per R 1 ditambah K kali 2 Hi per R2 ditambah K kali 3 Hi per R3 ditambah K kali 4 Hi per R4. Karena itu semuanya masih dalam bentuk Hi, maka bisa dikeluarkan. K kali Hi per R dikalikan dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 di situ. Ini tinggal disubstitusi lagi, karena di atas tadi masih bentuknya A per akar 2, ya udah di sini jadi A per akar 2, sehingga nanti diperoleh dalam bentuk yang ini gitu. Gimana kalau kita mensubstitusikan nilai R yang kita hitung tadi? Kita coba.
itu jadi berapa kali? 4 kali ya. Nanti dihitung aja bisa hasilnya juga sama. Jadi nanti kita punya di sini sama sih, bisa tunggu sini aja. Berarti kita punya V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan Hi-nya Hi total, dibagi dengan 0,1 akar 2. Dapat jadi diketahui. Tunggu. Q-nya itu 1 ya, 1 kali 10 pangkat min 9. Nanti boleh dicoba aja, silahkan disubstitusi, nilainya sama, ini tinggal dimasukkan ke sini juga, R-nya aja yang diubah, itu juga hasilnya nanti kita peroleh angka yang sama. Nanti kita kalau misalkan masukkan ke sini bisa aja sih langsung 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan Hi-nya tadi 10 pangkat min 9 dikalikan dengan 1, 2, tambah 3, tambah 4, atau ini bisa aja ini kali 10 gitu, dibagi dengan 0,1 kali akar 2. Ini kita hilangkan aja langsung. Ini 10 ya, ini 10, sehingga saya boleh mensubstitusikan 10 di sini. Lalu kita masukkan semua, 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat 1 dibagi dengan 10 pangkat min 1 akar 2. Kita ini hilang, 10 pangkat min 1 pindah atas, jadi kita tinggal punya 9 kali 10 pangkat 2 dibagi dengan akar 2. Ingat, ini harus dikali dengan akar 2 per akar 2, sehingga kita peroleh nanti berapa? 9 kali 10 kuadrat dikali dengan akar 2 per 2. Nanti hasilnya sama, silahkan dihitung pakai kalkulator, nanti angkanya juga di 636,4. Angkanya sama. Jadi intinya adalah kita cermati dulu soalnya dan kita bisa sederhanakan dan nggak harus ribet. Kalau misalkan kalian males mengoperasikan huruf, ya silahkan disubstitusikan nilai angkanya. Kalau misalkan kalian ternyata lebih nyaman Pak, mending dibongkar di akhir aja, nilai I-nya, nilai A-nya di terakhir aja, ya terserah, boleh aja. Yang penting kalian mudah di dalam mengoperasikan, jadi bebas. Ini bebas aja. Soal nomor 5. Oke. Mampu menghitung kapasitansi dari kapasitor plat sejajar. Sebuah kapasitor lempeng paralel memiliki kapasitansi sebesar 3 mikrofarad dan luas lempeng 150 meter kuadrat. Tentukan jarak antar lempeng. Yang B, jika kapasitor diberikan voltase sebesar 70 volt, hitung berapa muatan yang dikumpulkan masing-masing lempeng. Dan C, hitung pertambahan kapasitansi kapasitor setelah ditambahkan material dielektrik di antara lempeng dengan konstanta K sama dengan, ini K besar ya, bukan K kecil, konstanta dielektriknya
sebesar 3,5. Itu yang diketahui. Maka kita lihat aja langsung di solusinya. Kita boleh sambil membantu menuliskan diketahuinya. Yang diketahui itu adalah kapasitansi awal itu 3 mikrofarad. Artinya kita punya 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Yang kedua kita punya voltase. Luas lempeng dulu deh itu. Luas lempengnya A-nya sama dengan A sama dengan 150 meter persegi. Kemudian tegangannya 70 volt. Kemudian kapasitansi K besar ini kita punya di angka 3,5. Lalu oh ya, itu ada epsilon 0. Epsilon 0 ini berarti ada permitivitas di vakum. Ini nilainya 8,8. Aduh. 8,85 kali 10 pangkat min 2 farad per meter. Yang perlu dicantumkan di dalam pengerjaan kita itu. Ini harus tahu dulu, terutama nilai epsilon 0-nya. Teman-teman kan di sini nggak dituliskan ya nilai epsilon 0-nya berapa itu. Sehingga teman-teman harus menghafalkan atau mengingat nilai epsilon 0 di situ. Oke, kita masuk ke kapasitansi. Persamaannya C sama dengan epsilon 0 kali A per D gitu. A-nya luas penampang, D-nya itu jarak antar lempeng. Tinggal dimasukkan semua. Yang udah diketahui C 3 kali 10 pangkat min 6, epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 2, A-nya 150 dibagi dengan D itu nanti yang kita tanyakan jarak antar lempengnya. Maka D sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 150 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 6. Diperoleh D sama dengan 4,42 kali 10 pangkat min 4 meter. Ini tinggal menghitung aja kalau sudah tahu persamaannya. Lalu yang B, jika kapasitor diberikan voltase sebesar 70 volt, hitung berapa muatan yang dikumpulkan masing-masing lempeng. Oke, Q-nya udah tahu. Q-nya yang ditanyakan, C-nya udah tahu, karena memang diketahui di soal, dan V-nya diminta 70 volt. Maka tinggal dikalikan aja, 3 kali 10 pangkat min 6 kali 70 sama dengan 2,1 kali 10 pangkat min 4 kolom. Ini untuk Q-nya. Lalu untuk yang ketiga, pertambahan kapasitansi kapasitor setelah ditambahkan material dielektrik, maka itu menjadi nilai delta C. Delta C-nya sama dengan C2 min C1. D2 itu setelah ditambahin dielektrik ya. Maka C1-nya tadi udah ada di soal 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kapasitansinya itu konstanta dielektriknya 3,5. Kita tambahkan persamaan di persamaan C sama dengan epsilon 0 A per D, kita tambahkan dengan nilai konstanta dielektriknya. Jadi persamaan untuk C yang sudah C konstanta dielektriknya itu yang ada konstanta dielektriknya, kita persamanya jadi K epsilon 0 A per D. Ini untuk yang dielektrik. Maka deltanya ya tinggal dideltakan antara K epsilon 0 A per D dikurangi dengan C1. Setelah itu disubstitusikan nilainya semua, diperoleh C2 sama dengan 10,51 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 3 kali 10 pangkat min 6. Maka delta C-nya sama dengan di situ, di sini 7,51 kali 10 pangkat min 6 farad. Itu untuk yang konstanta dielektriknya ada di dalamnya, yang sudah ditambahkan dielektrik.
Jadi pertambahan kapasitansinya sebesar 7,51 kali 10 pangkat min 6 farad. Oke, itu sudah nomor 5. Bu Rama masih hadir? Ada, Pak. Jadi Bu, nomor 6 sampai 8. Oke, boleh. Terima kasih Bu, saya mau off mic dulu. Oke, baik. Sebentar, saya share screen dulu ya. Suara saya kedengeran kan? Kedengaran Bu. Oke. Enggak, Bu. Oke, bentar. Ini gimana ini nge-hide-nya? Bentar. Kok saya jadi bingung ya? Ibu device-nya baru ya Bu ya. Oke, kelihatan ya udah ya. Oke, kita masuk ke part ketiga ya, tentang listrik dinamis dan magnetostatika atau gaya Lorentz. Jadi sebenarnya ini hampir sama kayak tugas-tugas dan juga apa yang udah saya sampaikan di kelas, gitu ya. Tapi sambil kita recall lagi lah apa yang udah kita kerjakan selama di kelas ya. Oke, jadi di sini soal nomor 6, di sini dibilang mahasiswa itu nanti harapannya mampu menerapkan yang namanya hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik. Di gambar kalian bisa lihat kan ada sebuah rangkaian listrik yang isinya adalah resistor kan, gambarnya itu adalah gambar resistor, di mana di sini rangkaiannya adalah rangkaian tertutup dengan berbagai macam loop di sini. Jadi kan saya selalu bilang ketika kita melihat multi loop seperti ini, kita harus selesaikan satu persatu gitu ya. Jadi pertama yang harus kalian paham, dari mana sih arus ini mengalir? Kalian lihat dulu pertama di sini, sumber tegangannya. Mana nih? Kok nggak hidup pulpen saya ya? Bentar. Kok pulpen saya nggak hidup? Wah, beneran nggak hidup. Bentar ya, bentar. Habis ya baterainya. Aduh. Baru sih Bu. Dari tadi nggak sadar kayaknya saya. Bentar. Harus diapain ya ini ya? Bentar, saya cari posisi dulu ya biar bisa sambil ngecas nih kayaknya. Hayah. Bisa-bisanya si Rahma. Pulpennya habis. Itu udah nyoret Bu? Itu pakai tangan, Pak. Sulit kalau pakai tangan. Jarinya kegedean. Bentar. Wah, nggak bisa dipakai dia kalau sambil di charge. Pakai tangan apa saya ya? Jadi bingung nih saya. Mungkin ya. Bisa kali ya pakai tangan ya. Jadi di sini kan kalian lihat tegangannya, sumber tegangannya itu yang positif yang mana? Yang kanan apa kiri? Ayo, positif yang kanan apa kiri? Ya, ada yang mau jawab?
Positif yang kanan apa yang kiri? Yang panjang atau yang pendek? Panjang, Bu. Yang panjang. Oke ya. Jadi dia itu dari yang positif ke negatif. Berarti arah arus listriknya akan seperti ini kan ya? Ya. Berarti dari kanan ke kiri gitu. Nah, kalau seperti itu berarti kan di sini yang harus kita lakukan pertama adalah mensederhanakan jalur yang mana, loop yang mana. Berarti loop ini dulu yang kita sederhanakan. Nah, yang ini ketika kita sederhanakan, ini termasuk rangkaian apa? Yang 20 ohm dengan 5 ohm ini. Rangkaian? Rangkaian apa? Seri bukan, Bu? Iya, betul. Seri ya. Makanya ini dulu yang kita sederhanakan. Nah, ketika resistor itu seri berarti yang sama adalah apa? Yang sama adalah arusnya kan, gitu ya. Makanya kita langsung saja ketika kita mau tahu R totalnya adalah R1 ditambah R2 gitu ya. Makanya nanti gambarnya itu yang terjadi adalah seperti ini yang terbaru. Oke, ini B, ini A. Maafkan jari saya yang agak besar ya, jadi agak nggak estetik ini coretannya. Oke, berarti di sini karena ini merupakan rangkaian seri, berarti R totalnya adalah di sini 25 ohm. Seperti itu kan? Ya. Di soal nomor A ini dibilang hitung beda potensial antara titik A dan titik B. Gitu. Jadi antara titik A sama titik B ini gitu ya. Berarti kan arus dari sini ya masuk ke titik B dan akan keluar dari titik A untuk kembali ke ke apa nama negatif ya sumber yang bagian negatifnya gitu ya. Nah makanya kalau seperti itu berarti selanjutnya yang kita sederhanakan adalah hambatan yang mana? Hambatan yang ini ya. Kalau hambatan yang ini termasuk rangkaian apa? Rangkaian apa itu? Rangkaian Pak? Paralel. Iya, paralel. Berarti kalau seperti itu, kalau rangkaian paralel berarti yang sama adalah apa? Yang sama adalah V-nya gitu. V-nya sama dengan V1 sama dengan V2 gitu ya. V yang ada di sini sama dengan di sini sama dengan di sini gitu ya. Sehingga nanti untuk dapat untuk dapat si R totalnya itu adalah seper R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3 gitu ya. Jadi nanti dia akan bentar. Ini untuk ke slide selanjutnya tuh gimana ya? Bentar, maaf ya, agak membingungkan emang. Skip. Bentar. Oke, jadi tadi gambar terakhir itu akan menjadi seperti apa? Gambar terakhir itu akan menjadi seperti ini. Bentar. Gambar terakhir itu akan menjadi gini ya, ini titik A, ini titik B gitu ya.
Nah yang ini tadi adalah rangkaian paralel, sehingga rangkaian paralel itu adalah 1/R total tadi sama dengan 1/25, ada 3 tadi ya, 1/25 tambah 1/5 tambah 1/10, sehingga nanti R totalnya itu adalah 2,94 ohm gitu ya. Nah ini kita baru dapat R total ya, baru dapat R total di mana? R total di sini ya. Nah balik lagi ketika kita bilang tadi beda potensial antara titik A sama titik B gitu ya. Beda potensial antara titik A sama titik B, berarti tegangan yang masuk dari sini ke sini akan berbeda. Kenapa? Karena ada pengaruh dari hambatan ini gitu. Jadi kalau kita balik ke hukum Ohm gitu ya, I sama dengan V per R gitu ya. Makanya nanti di sini tegangan totalnya ini ya, tegangan totalnya 25 ohm. Hambatannya adalah hambatan ini, hambatan 1 sama hambatan 2 gitu. Makanya nanti bentuknya apa? Yang ini adalah bentuknya seri ya. Bentuknya seri sehingga dia menjadi 10 ohm. Di sini kan 10 ohm ya. 10 ohm ditambah 2,94 ohm. Sehingga arus yang mengalir itu adalah sebesar 1,93 ampere. Berarti arus yang mengalir di rangkaian listrik ini ya, yang mengalir di rangkaian listrik ini adalah sebesar 1,93 ampere. Ini adalah I siapa? I total. Gitu. Jadi I total, kenapa I total Bu? Karena di setiap hambatan ini maka arus akan berkurang seperti itu ya. Makanya ketika kita mau tahu tadi delta V-nya ya, delta V ya dari rumus hukum Ohm berarti delta V itu adalah I dikalikan R gitu. Makanya nanti di sini tadi dia cukup soal nomor 1 itu ya, soal nomor 1 itu yang A itu hitung beda potensial antara titik A dan B gitu ya, antara titik A sama B. Berarti hambatan di sini nggak kita perhitungkan ya untuk menghitung beda potensial antara titik B dan titik A gitu. Yang cukup kita perhitungkan adalah hambatan yang ada di sini gitu ya. Hambatan yang ada di sini, makanya di sini nanti ketika kita menghitung beda potensial atau beda potensial antara titik A sama titik B di sini, R yang kita pakai cukup R yang ini. Sedangkan di sini kenapa kita pakai R-nya R total? Karena kita mau menghitung arus total seperti itu. Makanya yang ini I-nya kita pakai arus total 1,93 ampere dikalikan R-nya R yang mana? R yang ini. R yang ini adalah 2,94 ini. Dikali 2,94 sama dengan 5,68 volt ya. Itulah beda potensial antara A dan B. Jadi arusnya mengalir ya, arusnya mengalir sebesar 25 volt, tapi karena ada hambatan di sini maka terjadi beda potensial sebesar apa? Sebesar 5,68 antara A sama B gitu ya. Jadi beda potensial antara A sama B itu sebesar 5,68. Kenapa? Karena ada hambatan di sini yang menghalangi supaya tegangan tadi mengalir gitu ya. Terus soal nomor B-nya apa? Tentukan besar arus pada resistor yang 20 ohm. Nah, di sini benar-benar cuma pengen tahu tadi arus tadi kan kita udah ngitung ya. Arus itu kita dapat arus total yang mengalir adalah sebesar 1,93 ampere gitu ya. 1,93 ampere ini, tapi kan pasti berbeda-beda dia mengalirnya ketika di dalam rangkaian.
Kenapa berbeda-beda? Karena hambatannya pun berbeda-beda. Nah, makanya di B ini cuman mau tahu arus yang mengalir di 20 ohm ini berapa sih gitu ya. Yang mengalir di 20 ohm ini berapa. Jadi balik lagi kita ke hukum ohm tadi. Hukum ohm tadi kan I sama dengan delta V per R gitu ya. Nah, delta V-nya ini kan kebetulan 20 ohm ini ya. 20 ohm ini ada di antara titik B sama titik A. Makanya yang kita pakai bukan tegangan total ya. Jadi karena ini 20 ohm ini ada di antara titik B sama titik A, makanya nggak kita pakai tegangan total yang 25 ohm, tetapi kita pakai adalah beda potensial tadi antara titik A sama titik B tadi. Yang berapa? 5,68 tadi, 5,68 volt. R-nya kita cuma mau tahu arus di resistor yang 20 ohm ini, makanya 5,68 dibagi 20 ohm. Sehingga kita dapat nanti 0,284 ampere ya. Jadi bisa kalian bayangin kan tadi kalau yang mengalir dalam satu rangkaian ini ya, yang mengalir dalam satu rangkaian ini kuat arusnya sebesar apa? Sebesar 1,98 ampere. Tetapi yang melewati titik ini atau yang melewati hambatan ini cuma 0,284 ampere. Ini rapihnya nih, gitu ya. Jadi ini tadi yang kita perhitungkan ya. Jadi pertama tadi kita sederhanakan semua rangkaian, barulah kita hitung tegangan dan tegangan atau beda potensial antara titik A sama titik B tadi. Gitu. 5,8 volt dan arus pada resistor tadi 0,284 ampere. Seperti itu. Bisa dipahami? Ini sama dengannya hilang nih. V sama dengan I kali R. Ini 1,93 ampere dikalikan 2,94 ohm. Sama dengan 5,68 volt. Gitu. Oke, soal nomor 6 nih bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Gimana? Bisa lanjut? Nggak apa-apa, ditanyain aja kalau memang ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Ada? Enggak? Clear ya? Oke, kita lanjut ya. Next. Oke, next. Di sini soal nomor 7 ini harapannya nanti kalian mahasiswa mampu memahami konsep medan magnet dan pengaruhnya terhadap muatan yang bergerak. Oke. Nah, ini mungkin kemarin di kuliah kita udah saya berikan contoh juga yang hampir sama kan ya. Jadi di sini ada sebuah proton, ya, sebuah proton dalam akselerator partikel memiliki kecepatan 6,0 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Jadi ini V-nya gitu ya. Nah, proton di sini kan ini proton ya. Berarti proton itu udah punya muatannya. Muatan proton berapa? Ayo, muatan proton berapa? Ingat nggak? Jadi jangan dilupain ya. Berapa besar muatan proton, berapa berat proton,
Begitu juga berapa besar muatan elektron, berapa beratnya elektron, itu harus diingat ya untuk kita memahami tentang teori medan magnet ini ya, atau magnetostatika ini. Jadi Q-nya proton itu kan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya, gitu. Terus proton ini memasuki magnet yang besarannya memasuki medan magnet yang besarannya 0,5 Tesla. Jadi ini adalah nilai B-nya gitu ya. Dan arah medan magnet tersebut membentuk sudut 45 derajat terhadap arah kecepatan proton seperti pada gambar. Jadi di sini kan kebetulan dibilang kalau terbentuk sudut antara kecepatan dengan medan magnet. Kalau di kelas kan saya sering ingetin ke kalian, kalau memang tidak ada petunjuk seperti ini, ya tidak ada petunjuk tentang sudut seperti ini, kalian asumsikan yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah tegak lurus atau kaidah tangan kanan gitu. Yang kita pakai adalah kaidah umum, kaidah tangan kanan ketika tidak diberikan informasi tentang arah gitu ya, atau sudut yang terbentuk antara tiga hal ini, kecepatan, medan magnet, sama gayanya itu. Nah, tapi kalau di sini kan sudah diberitahu ya, sudutnya 45 derajat gitu. Jadi kalau dari gambar di sini ditunjukkan adalah medan magnetnya ditunjukkan dengan B, B-nya itu mengarah ke kanan gitu ya. Jadi kalau kita pakai kaidah tangan kanan, harusnya V-nya itu ke arah depan ya. V-nya itu harusnya ke arah depan, tapi kalau di soal V-nya itu membentuk sudut 45 derajat. Berarti ini 45 derajat. Jadi V-nya ke arah sini ya. Ini V-nya. Mana sih? Ya. Ini ya V-nya ya. Nih. Ini V-nya gitu. Nah, terus di soal nomor A, di sini dibilang tentukan besar dan arah gaya magnet yang bekerja pada proton gitu ya. Oke. Jadi pertama-tama tadi kita udah tahu ya bentuknya, B-nya ke sini, V-nya ke sini, gitu ya. Terus kita ditanya F-nya tuh kemana? Kalau berdasarkan kaidah tangan kanan seperti ini, berarti harusnya F-nya itu adalah ke atas, ini ya. Ini adalah F-nya, gitu ya. Nah, kalau berdasarkan rumus, berarti rumusnya itu adalah besarnya muatan dikalikan dengan ini. Selalu ingat ya kalian itu kalau gaya medan magnet itu adalah vektor ya. B sin theta gitu ya. Q-nya tadi adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. V-nya tadi berapa V-nya? V-nya itu adalah 6 ya. 6 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Dikalikan B-nya itu 0,5 Tesla dikalikan dengan sin-nya itu sin 45. Sin 45 itu kan setengah akar 2 ya. Berarti gitu ya. Jadi nanti hasilnya itu adalah kurang lebih hasilnya itu akan menjadi 1,36 ya. F-nya itu akan menjadi 1,36 kali 10 pangkat min 13 Newton gitu ya. Nah, arahnya kemana? Tadi arah gaya magnet mengikuti kaidah tangan kanan gitu ya. Gaya magnet pada protonnya akan bergerak kemana? Akan bergerak tegak lurus terhadap kecepatan dan tegak lurus terhadap medan magnet gitu. Sehingga yang diperoleh adalah pada gambar ini atau pada kasus ini F-nya itu adalah ke atas. Jadi kalian tinggal bilang arah gaya magnet pada proton, ya benar ya.
arah gaya magnet pada proton menuju atau akan ke arah atas gitu. Ya. Ini untuk yang A gitu. Terus yang B, ditanya percepatan proton. Nah, kalau percepatan proton yang harus kalian ingat itu adalah apa? Hukum Newton 2. Di mana hukum Newton 2 itu adalah F sama dengan M dikalikan A gitu ya. Ini kan pertanyaannya pada proton ya. Tadi kita udah dapat nilai F-nya proton gitu ya. Jadi F-nya proton udah dapat, berarti tinggal kita cari gitu ya. Tinggal kita cari. Tadi F-nya proton itu nilainya 1,36 kali 10 pangkat min 13 Newton. M-nya massa proton berapa massa proton? 1,67 Bu. Oke, ya. Harus diingat ya. Nanti kemungkinan soalnya kurang lebih pakai partikel yang udah diketahuin beratnya gini, massa dan besarannya ini. Karena apa? Biasanya udah nggak dikasih lagi, oh ada sebuah partikel yang punya massa sekian ataupun punya besaran sekian, enggak. Jadi biasanya soalnya nanti yang dikasih adalah, oh ada sebuah partikel proton, ada sebuah partikel elektron, seperti itu. Makanya kalian mesti ingat-ingat lagi berapa besaran-besaran untuk muatan-muatan tersebut ya. Oke, 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Sehingga nanti kita dapat A-nya itu adalah 8,15 kali 10 pangkat 13 meter per second kuadrat gitu ya. Nah, arahnya gimana? Arah percepatan itu sebenarnya sama dengan arah gaya magnet. Jadi kalau ini kan kebetulan ada nih soalnya emang semuanya ditentukan. Tentukan besar dan arah. Berarti A ini kita jawab lagi arah percepatan. Ya. Berarti yang B itu ya. Arah percepatan proton akan sama dengan arah gaya medan magnet. Arah gaya magnet. Yaitu kemana? Yaitu ke atas. Nah, makanya nanti kalian ketika menjawab soal ketika ujian gitu ya, udah jelas tuh soalnya ada besar dan arah. Makanya kalian harus menuliskan secara lengkap seperti ini. Kalau kalian cuma sekedar ngitung angka ini gitu ya, bener tapi belum sempurna. Kenapa? Kalau kita ngomongin tadi, balik lagi, ketika kita ngomongin listrik atau magnet, dia itu punya arah gitu ya, dia itu bersifat vektor. Jadi kalau kalian baru berhenti sampai di angka ini, kita belum tahu, iya kita tahu besarannya sebesar itu, tapi kita belum tahu dia akan bergerak ke mana gitu. Makanya jangan lupa untuk melengkapi tentang arah ini gitu ya. Terus next soal C itu adalah bagaimana jika partikel yang digunakan adalah elektron. Nah, elektron berarti berkebalikan dengan proton ya, berkebalikan dengan proton. Berarti kalau dalam hal ini yang perlu kalian pahami pertama itu adalah kaidah tangan kanan tadi atau gaya Lorentz tadi gitu ya. Saya udah ingetin ya di kelas. Jadi kaidah tangan kanan itu berlakunya untuk apa? Berlaku untuk muatan positif gitu. Gimana kalau dia muatannya negatif? Jadi proton itu kan muatan positif ya. Sedangkan elektron itu adalah muatan negatif. Berarti kalau seperti ini kita sebenarnya udah tahu kalau gaya yang arah gaya pada elektron ini akan bergerak kemana? Akan bergerak ke bawah. Ya, akan bergerak ke bawah. Karena dia merupakan muatan negatif gitu. Besarnya gimana besarnya? Besarnya adalah sama ya antara tunggu. Iya, besarnya sama ya.
besarnya sama. Jadi gaya medan magnet antara elektron dan proton itu sama. Jadi F-nya proton itu akan sama dengan F-nya elektron. Yang membedakan di mana? Membedakan adalah arahnya. Jadi arah elektron ini akan ke bawah gitu ya. Karena dia berlawanan arah gitu. Nah, sedangkan percepatannya, ya udah percepatannya tinggal kalian masukkan aja. A sama dengan F per M. M-nya elektron. Massa elektron berapa? 9,11, Bu. 9,11, oke. Jadi 1,36 kali 10 pangkat min 13 Newton bagi 9,11 kali 10 pangkat min 31 kilo sama dengan 1,8 kali 10 kok jadi 1,8, salah hitungan saya. Hasilnya akan jadi 1,49 kali 10 pangkat 17 meter per second kuadrat. Dan untuk arahnya gimana? Arahnya sama dengan arah gaya medan magnetnya, yaitu kemana? Ke bawah gitu ya. Ini coretan saya begini ya, tapi nanti ada dia iniannya yang bersihnya versi bersihnya. Jadi nanti bisa kalian lihat di sini gitu ya. Udah pindah belum? Kok slide saya belum pindah ya? Oke. Ya, jadi di sini kalian udah bisa lihat kan? Jadi yang versi rapinya ya. Jadi kalau untuk yang gaya magnet yang bekerja pada proton tadi udah kita hitung bersama-sama ya. Nilainya itu adalah 1,36 kali 10 pangkat min 13 Newton dengan arah gayanya ke atas. Nah, untuk percepatannya itu adalah tadi 8,15 kali 10 pangkat 13 meter per sekon kuadrat. Di mana arah percepatannya itu akan sama dengan arah gaya magnetnya, yaitu kemana? Ke atas. Sedangkan pada elektron, karena elektron itu merupakan muatan negatif, maka untuk besarnya dia akan sama ya. Besar elektron itu akan sama dengan besarnya si proton tadi, yaitu 1,36 kali 10 pangkat min 13 Newton. Kan tetapi untuk arahnya akan berlawanan ya. Karena tadi muatannya berbeda ya. Makanya gaya medan magnet pada elektron itu akan mengarah ke bawah gitu ya. Nah, sedangkan untuk percepatannya tinggal kita masukkan massa dari si elektron tadi. Makanya kita peroleh percepatan untuk elektron itu adalah 1,49 kali 10 pangkat 17 meter per sekon kuadrat. Dengan arahnya kemana? Arahnya itu sama dengan arah gaya magnetnya itu kemana? Ke bawah. Begitu untuk soal nomor 7 ini. Ada yang mau tanyain sampai sini tentang medan magnet? Mirip kan sama soal latihan kita di kelas? Ya enggak? Ini mana ini orangnya? Pada hilang semua. Oke. Ya. Clear ya berarti ini ya? Enggak ada yang mau ditanyakan? Clear, Bu. Aman. Aman, oke. Next. Nah, terakhir. Soal nomor 8. Di sini harapannya nanti kalian mampu memahami konsep medan magnet dan pengaruhnya pada konduktor berarus. Nah, ini juga sebenarnya udah kita bahas juga di kelas ya. Jadi kemarin ada materi tentang kawat berarus gitu ya. Ketika ada kawat berarus ya atau kawat konduktor gitu ya. Kawat konduktor di dalamnya itu gitu ya. Di dalamnya itu akan terjadi yang namanya
medan magnet. Nah, medan magnet yang terjadi itu atau sebesar apa itu bisa kita perhitungkan. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat ya, ada sebuah arusnya itu di sini dibilang sebuah kawat konduktor sepanjang 10 meter. Berarti kalau di sini kan kalian bisa tahu sepanjang 10 meter. Berarti ini adalah L-nya ya, panjang gitu ya. Dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Berarti ini adalah I-nya gitu ya. Jika kawat tersebut tegak lurus, nah ini kan dikasih tahu lagi ya, di kawat tersebut tegak lurus berarti tetanya adalah 90 derajat gitu ya. Ataupun misalnya kalau ini nggak dikasih tahu, balik lagi yang seperti saya bilang, kalau memang nggak dikasih tahu tentang sudut yang terjadi gitu, yang kalian pakai apa? Yang kalian pakai adalah kaidah paling umum, yaitu kaidah tangan kanan, yang mana antara V, B, dan F itu adalah tegak lurus gitu. Nah, tapi kebetulan di sini juga sudah dikasih tahu kalau kawat tersebut tegak lurus pada medan magnet gitu ya. Medan magnetnya juga diketahui yaitu sebesar 4 Tesla gitu. Nah, kalau dari gambar sini gitu ya. Dari gambar sini kalian bisa lihat dia itu disimbolkan dengan X. Kalau X itu berarti kecepatannya itu medan magnetnya itu akan ke arah mana? Kalau simbolnya X? Ayo. Kan 2 cuma simbolnya kan? Kalau nggak X, kalau nggak dot, titik. Kalau X berarti dia akan ke arah? Ke kiri, Bu. Kiri bukan, Bu. Medan magnet, bukan. Medan magnet. Masuk Bu ke dalam. Ya, masuk ke Bu. dalam. Ya, atau saya udah bilang kan, masuk ke dalam bidang atau menjauhi kita. Ya, menjauhi kita. Tapi kalau dia dot, dia akan keluar dari bidang atau akan mendekati kita gitu ya. Jadi kalau dari sini kan bisa kita lihat ya bahwa medan magnetnya itu ke dalam sana ya, ke arah luar gitu ya, atau menjauhi kita. Makanya kalau kita pakai kaidah tangan kanan seperti ini, kita pakai kaidah tangan kanan, berarti kan B-nya itu yang mana? B-nya itu kan jari tengah saya itu ya. Berarti kan akan seperti ini ya. Tunggu, ini gimana sih tangan saya muternya? Bentar. F, V, B. Jadi dia harusnya akan seperti, tunggu, bentar. Ini F-nya itu kan I tadi ya, F-nya itu I. Berarti kalau seperti itu, tunggu, saya lurusin dulu pemikiran saya, bentar. B-nya ke dalam, F-nya itu ke atas. Oh iya benar. Ya, jadi kalau kaidah tangan kanan kan seperti ini ya. Kaidah tangan kanan seperti ini. I itu adalah arah arus listrik tadi atau kecepatannya tadi ya. I ini berarti sama dengan arah V-nya tadi gitu ya. V-nya itu ke arah atas, sedangkan B-nya itu arah masuk ke bidang gitu. Makanya ketika kita pakai kaidah tangan kanan, gitu dia akan seperti ini. Ya. Makanya F-nya akan kemana? F-nya akan kemana? Coba diputar tangan kalian. F-nya akan ke? Ayo, ini lihat saya udah di depan kamera nih, lihat telunjuk saya. Jempol saya ke arah mana? Ayo. Gimana? F-nya akan ke arah? Ke arah kiri Ibu, Bu. Betul ya, ke arah kiri saya ya. Jadi F-nya itu akan ke sini. Gitu. Ya, karena I-nya itu atau V-nya itu ke atas, sedangkan B-nya itu ke dalam sana. B ya. Makanya ini akan tegak lurus semua ya. Tegak lurus ya, siku-siku semua gitu. Nah, kita udah tahu nih arah F-nya. F akan ke kiri gitu ya, arah gaya magnet. Arah gaya magnetnya kita udah tahu ya, akan ke kiri. Nah, yang belum kita tahu siapa? Besarnya. Nah, besar itu kemarin kan saya bilang ya, ketika kita punya kawat berarus dengan panjang tertentu gitu ya, berarti kan itu kita integralkan ya. Nah, ketika kita integralkan itu kan konstanta, jadi langsung aja I L
B. Nah, B-nya ini tadi balik lagi B-nya itu punya sudut atau enggak. Jadi biasanya emang harus langsung kita bikin seperti ini ya. Makanya I itu tadi berapa? 2 ampere. L itu 10 meter. B itu 4 Tesla. Sin theta itu sin 90 derajat atau nilainya 1 gitu ya. Makanya nanti akan kita peroleh nilainya itu adalah 80 Newton gitu ya. Jadi inilah besarnya gaya magnet dengan arahnya kemana. Jadi arah gaya magnet sesuai kaidah tangan kanan yaitu akan ke arah kiri seperti itu ya. Jadi ini versi rapisnya ya, pakai kaidah tangan kanan tadi. Jadi B-nya tadi ke dalam ke arah bidang ya. Kemudian terus V-nya I atau sama dengan tadi kecepatannya itu akan ke atas tadi ya, dari gambar nih ke atas dia, makanya F-nya itu akan kemana? F-nya akan ke kiri sesuai dengan kaidah tangan kanan. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, gimana? Bisa dipahami sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Masih ada nggak? Masih ada nggak nih orangnya nih di room ini, di meeting room ini? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Ya mungkin itu yang dari saya ya, pembahasan tentang magnetostatika. Jadi sebenarnya soal tugas pun ya, ini mirip nggak sama soal tugas yang kalian kerjain? Kemarin tugas besar. Atau berbeda? Sama Bu, sama. Mirip, Bu. Ya, jadi memang ya harapan kita nanti tim dosen pun ya dari PJ Fisika Dasar itu pun mengarahkan untuk tim dosen masing-masing itu membuat soal itu tidak jauh dari tugas gitu, supaya nggak melenceng-melenceng banget gitu ya. Ntar tiba-tiba kalian bingung nih gimana gitu. Makanya ini pun saya dan Pak Afif ini bikin soal latihan pun nggak jauh-jauh dari tugas, supaya apa? Kemarin kan kalian cuma ngerjain tugasnya aja gitu ya, ngerjain tugas tapi belum tahu nih kalian benar atau enggaknya gitu kan ya. Makanya kita bahas bareng-bareng di sini di